Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ta'lim wa ta'lam wa lifad istifada wa nafad wa nafad wa nafad fa'ila wa wajin wa wajin wa wajin wa wajin wa wajin muslimin khususan lisanna al-habib Abdullah bin Husain al-Tahir wa usulihim wa fahim wa mutasibin al-majma'in. Allah yadkhul niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa ulumana fi ulumihim man Allah yalid rajatim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatim fid din wa dunya wal akhirah ala hadiniyah wa ala kunatin salihah jami'ah syamilah fi khairati dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita pada malam hari ini bersama-sama untuk bertadabur, untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, saling mengingatkan di dalam kebaikan. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini perkumpulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam kita haturkan kepada manusia yang paling mulia, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa menggapai keuntungan di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang beruntung di bulan Ramadan dan keluar daripada bulan Ramadan mendapatkan ampunan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan wa min majaril fikir. Kemarin sudah kita bahas masalah apa? Sebelum bertindak pikir dulu ada pahala atau tidak. Sebelum menjalankan suatu perkara, sebelum kita ini beramal, sebelum kita ini memutuskan suatu keputusan, pikirkan dulu keputusan yang kita buat ini di situ ada pahala atau tidak. Wa min majaril fikir, dan daripada yang harus kita pikirkan at-tafakkur fi annahu subhanahu wa ta'ala mutalli'un ala zahirika wa batinika. Yang harus kita pikirkan adalah bahwasannya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengetahui segala yang zahir maupun yang batin. Yang zahir kita kerjakan ataupun yang batin kita rahasiakan, itu semua Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengetahui. Gitu. Kita sholat terang-terangan khusyuk, sholat sendirian khusyuk, itu Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Kita sholat mengharapkan ridha Allah ataupun mengharapkan pujian manusia, itu Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Makanya itu yang disebut dengan riya itu apa? Yang disebut dengan murain, disebut dengan riya, itu indikasinya gimana? Indikasi orang yang riya adalah ketika dia itu beribadah, tapi ibadahnya itu, ketika ibadahnya itu di hadapan orang yang banyak, di masjid, di depan umum, semangat dia. Wow. Nek sholat itu apa? Sholatku kudune soft awal. Nek perlu dengar imam, sholatnya dengar imam. Nek perlu, supaya apa? Oh, orang ini dibilang apa? Oh, supaya dia dibilang apa? Oh, ini orang ahli sholat. Masya Allah, sholat loh, tak tahu telat, mesti jamaah terus, mesti sholatnya nih gak soft pertama. Kadang-kadang sak ngarepe soft pertama, apa parkiran. Tapi ini kini nembe rame. Tapi ketika dilihat
masjid ini kok sepi, tidak ada orang kecuali siapa? Merbot karo imam tok. Nah, keset. Alah, keset. Tak sholat ngomah wae lah, padahal tak sholat balik turun teh. Nah, ini gimana? Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang kita kerjakan secara zahir, baik itu terang-terangan ataupun apa, ataupun secara batin, ataupun yang dikerjakan secara batin, yang dikerjakan sembunyi-sembunyi. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya. Maka gimana kalau kita sudah bisa lulus dengan yang sembunyi, kalau kita ini lulus apa? Sembunyi-sembunyi kita lulus, maka secara terang-terangan kita juga lulus. Makanya ini ada istilah begini. Ada hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan apa? Shadaqatus sir tudfi'u ghadabir rabb. Sedekah yang sir, sedekah sir atau sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu gimana? Tudfi'u ghadabir rabb, itu bisa meredam amarah Allah Subhanahu wa taala, bisa meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab nopo? Sebab orang yang bersedekah secara sir, sembunyi-sembunyi, maka gimana? Ketika orang tersebut bersedekah secara sembunyi-sembunyi, maka secara tidak langsung dia tidak mengharap kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa alimun biharakatika wa sakanatik. Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala gerak-gerikmu. Sak polahmu lho Gusti Allah ngerti kabeh. Walaupun tidak ada orang yang tahu. Oh, misalnya apa? Oh, poso-poso ya kan. Wis delik ning tengah sawah. Ning gone tengah sawah ana gubuk, gubuke dikancing, ya sampean apa nyerutup ana es ning kono. Nah, es sirup awan-awan ning kono. Karo apa? Bungkus bakso. Gimana? Tidak ada orang tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu kan. Wa bi khafaya sirraka wa dhamirika, dan segala sesuatu yang engkau tutupi yang menjadi rahasiamu, yang orang tidak tahu, bahkan orang tuamu tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu yang kamu tutupi, bahkan yang orang tuamu tidak tahu, yang istrimu tidak tahu, yang anakmu tidak tahu, yang sahabatmu tidak tahu, yang semua makhluk tidak ada yang tahu kecuali kamu. Gimana? Itu Allah Subhanahu wa taala tahu. Wa raqibun 'alaika fi jami' ahwalik. Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa wa raqibun 'alaika fi jami' ahwalik, dan Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa menyertaimu di dalam setiap keadaan yang kamu hadapi. Setiap keadaan. Ameh seneng ada Allah Subhanahu wa taala. Mau susah ada Allah Subhanahu wa taala. Makanya niku ketika derajat orang yang beriman, ketika orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah mencapai derajat iman yang hakiki. Iman yang hakiki itu gimana? Dia percaya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Titik. Gimana? Maka dia tidak akan pernah gelisah. Sebab apa? Sebab ketika senangnya dia tidak akan melalaikan dirinya dari Allah. Ketika dia susahnya tidak akan apa? Tidak akan membuat dirinya jauh dari Allah. Senang tidak bakal maksiat. Susah tidak bakal apa? Tidak bakal maksiat. Kan gitu. Nah sekarang kan enggak. Manusia zaman sekarang kan enggak. Seneng lali. Begitu susah sing disalahno Gusti Allah. Lah yo Gusti lah, apa tak aku gawe ngene iki. Padahal apa? Padahal ada makalah yang mengatakan apa? Ta'arraf fir raha
ya'rifka fisyiddah. Ta'arrafir raha, kenali Allah Subhanahu wa taala ketika kamu bahagia. Yakni gimana? Ketika kamu bahagia baru senang, dekat dengan Allah. Ketika baru senang, jangan lupa dari Allah. Ketika baru senang, gimana? Baru senang, terus tingkatkan ibadah kepada Allah, minta sama Allah, bermunajat kepada Allah, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah orang yang baru senang ingat kepada Allah, dia senantiasa bersyukur kepada Allah, dia senang tidak bermaksiat. Gimana? Ya'rifka fisyiddah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kamu ketika kamu kesusahan. Kan gitu. Ini prinsip, jadikan ini prinsip. Ketika senang ingat Allah, ketika susah Allah akan turun tangan. Allah akan beri bantuannya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongannya kepada kita ketika susah. Sebab salah prinsip yang terjadi gimana? Loh, yang terjadi sekarang gimana? Seneng lali. Giliran nopo? Giliran susah lagi eling. Ya kasih. Makanya ulama-ulama dahulu tuh hebat. Para wali songo niku hebat. Wali-wali riyen niku hebat. Secara tidak langsung kita ini sudah ditanamkan loh. Sudah ditanamkan oleh para aulia, para orang-orang soleh zaman dahulu, para aslaf, menanamkan kebaikan untuk kita. Lah kok bisa? Lah iya. Coba ana wong buka toko selamatan. Ya. Ana wong pindah omah, apa istilah gini? Uli-ulian. Selamatan nih. Terus gimana? Punya anak selamatan. Rabi selamatan. Selamatan tok bacaan tok isu. Agar supaya apa? Ketika itu kita ini kan baru seneng jadengan, misalnya ono sampean uli-ulian ras seneng. Saya lebih seneng hidup saya ngontrak. Ono, ora ono. Mesti setiap orang itu apa? Oh saya senang punya rumah sendiri walaupun itu kecil tapi rumah sendiri daripada ngontrak. Dia ketika punya rumah sendiri senang. Gimana? Dibikin di situ selamatan. Tujuannya apa? Menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rumah yang kita miliki. Misalnya dua anak delalah sarjana, apa? Bancaan. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan apa? Memberikan prestasi kepada anak kita. Bacaan. Rabi. Syukuran. Kan ngono. Syukur sama Allah. Sebab apa? Ndak jomblo selamanya. Berapa banyak wong sing ganteng-ganteng nyatane jomblo. Jomblo ila yaumil kiamat. Kan ngono. Loh ini syukuran. Sebab apa? Yaitu tadi prinsipnya apa? Ta'arrafir raha ya'rifka fisyiddah. Kamu itu ketika kenal sama Allah, tidak lupa dengan Allah ketika senang. Oh, pas baru pegang uang banyak dia apa? Senang sama Allah. Apa? Oh, ingat sama Allah, bantu orang. Kemudian apa? Santunan anak yatim. Kemudian apa? Oh, ada majelis sumbang, ada masjid sumbang. Gimana kalau seperti itu? Ya'rifka fisyiddah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya ketika kamu nanti itu jatuh. Berarti secara tidak langsung kalau kita baru senang, kita ingat Allah, di situ kita sedang investasi. Investasi pripun? Ketika contohnya ngeten. Ketika ada orang punya usaha, dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Apa? Dia jadikan usaha ini untuk apa? Menjadi penyokong dirinya agar supaya bisa beribadah dengan tenang. Bisa bantu orang lain. Maka gimana? Ketika usahanya ambruk, misalnya kok delalah bangkrut kan ngoten. Delalah bangkrut, minimal ora gendeng.
ora ngomong dewi, ora ngomong mbek wit, ora ngomong mbek tembok, ora mlaku udo, kan ngono. Ini bentuk daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Atau apa? Ketika kita ini ambruk, misalnya ada orang ambruk, dia usahanya bangkrut, apa? Allah Subhanahu wa taala kirimkan orang yang apa? Yang akan menolong dia, mbah dimodalin nih, mbah piye. Itu bagian daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Kamu harus jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Jangan lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa musahibun laka fi hudurika wa safarik. Dan Allah yang senantiasa menemanimu, baik itu kamu itu ada di rumah ataupun sedang bepergian. Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa ada bersama kamu. Masya Allah. Jadi orang itu kalau sudah hatinya itu nyangkut sama Allah, dia tidak pernah merasa kesepian. Sebab apa? Senantiasa dia bersama dengan Allah Subhanahu. Saya kasih contoh gini. Sampean, ya kan? Sampean lungo ambil bose sukun, ambil patasan lah, ya. Sampean lungo sak mobil karo patasan. Saya mau tanya, sampean wedi kaliren ta ora? Ayo, wedi kaliren ta ora? Walaupun misal iki contoh, patasan iki mangan sate kambing, minimal sampean sate ayam. Tapi kan ora kaliren. Ya ta ora? Minim-minim yo mosok bakso yo ora kan ngono. Ora jenengan lungone karo patasan. Ora mesti sampean iki teko omah lho nggo klambi siji tok. Ora nggo salin, ora nggo dhuwit, ora modal blas. Sandal welek, sandal jepit iki sisian iki meh pedhot. Spol mentok iki. Sampean lunga mbek patasan. Mau pergi kemana? Ujuk-ujuk sampean diunjang. Sampean duwe paspor, duwe. Masih hidup, masih. Ayo kita pergi. Kemana? Singapura. Kian. Wong Sedimoro sandalan jepit, lambine siji, ora ana persiapan dijak lunga ning Singapura. Ora gablek duit. Duite ana ning gone dompet ana duit 2.000 sing bayar parkiran. Wis pol. Kira-kira ketika Anda sampai di Singapura, walaupun Anda tidak bawa duit, ya, tidak bawa duit, tidak punya kenalan, tidak punya rumah, tidak punya saudara, tapi Anda perginya sama Big Boss, sama Pak Atasan, khawatir enggak? Khawatir gak iso mangan enggak? Khawatir gak iso salin enggak? Khawatir gak iso turu enggak? Malah isine turu tok, lha isine kene lagi kena kipas angin turu kok, apa meneh kena AC, semaput, ngono. Kena AC semaput wong ngene. Lah kalau itu baru sekelas manusia, wah bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Makanya itu orang itu kalau sudah tingkat keyakinannya dengan Allah Subhanahu wa taala itu sudah yakin 100% dengan Allah Subhanahu wa taala, mau pergi kemana aja tidak khawatir. Makanya ini dulu zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Dulu ada sahabat Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk memberikan surat ke raja-raja. Setelah memberikan surat, gimana? Setelah memberikan surat, pulang nyasar. Nyasarnya di mana? Nyasarnya di padang pasir. Sampeyan ngerti, zaman ini kok durung ono Google Map ora ono. Peta durung ditemukan. Peta itu belum ditemukan. Google Map ndak ada. Neng padang pasir sapa meh ditakoki? Padang pasir zaman itu, oh ndak main-main. Hewan zaman pasir hewan-hewan yang ada di padang pasir itu paling berbahaya yang di padang pasir. Sebab apa? Sebab semakin sulit dia menjalani kehidupan, semakin berbahaya dia punya hewan. Kalau jengkinge Sudimoro, kalau jengkinge padang pasir, lebih mematikan mana? Padang pasir. Sudimoro jakeh kali, jakeh wit, jakeh panganan. Dan ini kono untuk bertahan hidup harus apa? Harus melalui apa? Keadaan yang sangat sulit. Makanya apa?
Dia punya apa? Dia harus dipersenjatai. Apa senjatanya? Bisa yang mematikan, racun yang paling mematikan. Nek coro racun didu, racunnya kalau jengking Sudimoro, kalau racunnya kono padang pasir, gimana? Iya aduh, lebih mematikan kono. Loh, saya punya guru itu apa? Saya punya guru. Dintup kalau jengking, orang kalau jengking, bayi ini kalau jengking, Iku langsung gak sadar sedino. Iku lagi bayi nih, nek bapake, nek bayi terus piye? Nung bayi nih sedino, nek bapake, wes wassalam. Komplek masa depan 2x1. Ini enggak. Ini waktu itu sahabat itu nyasar di padang pasir, enggak ada apa-apa. Rombongan bertiga kalau enggak salah. Bertiga nyasar di padang pasir. Bingung mau pulang kemana? Padang pasir ditunggu orang lewat, enggak ada orang lewat. Dawang itu bukan apa? Bukan jalur yang dilewati sama orang. Kok delalah belain ning kono wis gak ketemu wong, ketemune macan. Kira-kira sampean nyasar ya kan ketemu macan, sampean solusine piye? Lah kok isih melayu digudak ya kan, manjat wit yo luwih pinter dhek, dikerauk bokongmu kan ngono. Kira-kira sampean piye? Solusine piye? Tapi orang-orang yang bersama dengan Allah, orang-orang yang senantiasa punya keyakinan tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Wow, apa yang dilakukan sahabat ini? Sahabat ini onone macan, diparani macane. Ini macan ditanya, dibilangi, apa? Dia bilang apa? Wahai macan, penghuni padang pasir, saya ini adalah utusan Nabi Muhammad SAW. Saya ini utusan Nabi Muhammad SAW. Saya diperintahkan oleh Rasulullah, langsung dari Rasulullah, untuk menyampaikan risalah, menyampaikan surat-surat yang diberikan kepada raja-raja untuk menyebarkan agama Islam. Saat ini saya dan teman-teman saya kesasar, tersesat di tempat ini. Gimana? Tolong tunjukkan saya jalan agar supaya saya ini bisa pulang ke kota Madinah untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan macan itu? Yang dilakukan macan itu adalah mengangguk seakan-akan memberikan isyarat dengan ekornya untuk mengikuti macan tersebut. Sampai gimana? Akhirnya para sahabat ini gimana? Para sahabat berjalan di belakangnya macan sampai apa? Diantar sampai ketemu dengan rombongan. Orang jibar belas ngobotan. Inggrang-inggring lho orang. Yakin. Tapi ini kayak coba praktek sesuk. Bodoh-bodoh nih gue di kebun binatang itu sampai ngomong, wahai macan, saya ini orang Sudimoro, melu majelisan dengan kaji faizin, dicaplok mulai ya. Ngono. Artinya apa? Kita harus membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakini ini. Allah Subhanahu wa taala itu apa? Harus Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa menemani kita. Baik kita itu di dalam baik kita itu ada di rumah maupun ketika kita bepergian. Faedahnya apa? Orang yang merasakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama dirinya, dia tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia mau bermaksiat sedangkan apa? Sedangkan Allah ada bersama dirinya. Wa khalwatuka wa jalwatuka, dan Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa ada ketika kamu itu sendiri ataupun kamu itu sedang ada di tempat yang ramai. Ada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu sya'nik, dan setiap keadaanmu di situ Allah Subhanahu wa taala ada bersama kamu. Makanya ojo wedi. Jangan takut. Qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa, dan dia Allah Subhanahu wa taala ma'akum, ada bersama kalian, aina ma kuntum, dimanapun kamu berada. Dimanapun kamu berada, di
situ ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti Allah bertempat. Oh, kalau saya ada di rumah berarti Allah ada di rumah. Bukan begitu artinya. Gimana? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah ada senantiasa bersama kamu. Yakni gimana? Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengetahui setiap keadaan yang kamu lakukan, setiap keadaan yang kamu rasakan. Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengetahui. Senang, susah, Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Bahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Sendirian, Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Rame, Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibkum bihillah. Wa in tubdu ma fi anfusikum, jikalau engkau tampakkan apa yang ada di dalam dirimu, diri kalian, aw tufuhu, atau kalian apa? Menyembunyikan apa yang ada pada diri kalian. Ameh mbok delikno, ameh mbok ungkapkan, mau diungkapkan, mau disembunyikan, yuhasibkum bihillah, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya niku, orang kalau dia itu bersama dengan Allah, dia merasakan keberadaan Allah, dia sadar senantiasa itu apa? Senantiasa ada dalam apa? Ada di dalam perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak pernah galau. Tidak ada tempat curhat gitu. Tidak ada tempat curhat yang paling tepat selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh curhat, boleh ngeluh, tapi harus tempatnya yang pas. Sampean sambat karo kancamu paling ya dineng tok. Lah iya, oh aku ndek iki bar ketipu. Ngene oh ngono. Jajal ngene jepa itu. Lah iya ketipu piro? 2 juta. Lah iya, jajal ngono iku silehna aku ndek selamat duitmu. Ora ketipu. Iso tak balikno. Jepa itu. Tapi kalau kita ini sambat, sambatnya kalian sinten, sambatnya kalian Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan atau mengecewakan orang yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengetahui khianatnya mata. Khianatnya mata itu pripun? Nah, tak kei contoh khianatnya mata. Khianatnya mata ngene. Misalnya kok ana wong wedok ayu, ya kan? Ana wong wedok ayu. Ning kono, ya kan? Ning kono. Sampeyan kita isi kita delok yo omahe kancamu, delalah ku jejeran mbek omahe kancamu. Sampeyan ketok-ketoke delok yo omahe kancamu, padahal sebelah iku ono wong wedok ayu. Iku khianate mata. Ku delok wong ayu, ora aku delok omahe kancaku kok. Itu namanya khianatnya mata. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan oleh hati. Itu semua Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengetahui. Am yahsabuna alla nasma'u sirrahum wa najwahum. Apakah kamu menyangka bahwasannya sesungguhnya kita Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mendengar sirrahum wa najwahum, yang mereka sembunyikan dan apa? Yang mereka rahasiakan. Bala wa rasuluna ladaihim yaktubun. Tidak, akan tetapi utusan kami Allah Subhanahu wa ta'ala ladaihim, di sisi mereka, yaktubun, senantiasa mencatat. Siapa utusan Allah yang mencatat? Malaikat raqib dan malaikat atid. Apapun yang kita kerjakan itu semuanya dicatat. Kita punya asisten, ora terima presiden tok. Presiden punya ajudan. Kita juga punya ajudan yang bagian nyateti. Ketika beramal soleh ada bagian yang nyateti amal soleh. Siapa? Malaikat raqib. Bagian amal buruk
ada yang bagian nyateti. Siapa? Malaikat atid. Idh yatalaqqal mutalaqiyani al yamin wal shimali qa'id ma yalfidhu min qaulin illa ladayhim raqibun atid. Tidak melafadzkan sesuatu pembicaraan illa ladayhi raqibun atid, kecuali di sisinya ada malaikat raqib dan malaikat atid. Tidak mengucapkan sesuatu kecuali ada malaikat raqib dan malaikat atid yang bagian apa? Bagian mencatat segala sesuatu yang kita perbuat, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Maha mengetahui al-jahra yang nampak, wa ma yakhfa dan yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala tetap mengetahui. La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak akan pernah tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang ada di atas muka bumi ataupun di langit. Semuanya nampak jelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Makanya itu harus dipikirkan. Kita ini senantiasa diawasi. Siapa yang ngawasi? Sampai tidak perlu ngawasi. Sampai tidak perlu ngawasi kancamu, ora usah ngawasi. Cukup malaikat raqib dan atid aja yang mengawasi. Sampai ojo melok-melok tugasnya malaikat. Kan ngono. Akhirnya ku sampai waplok oleh malaikat. Oh, sudah sing bagian sing ngawasi kok melu ngawasi. Sing tak wasani jae kok. Janjane ning kono dhewean iki lapo? Wah, iki. Karena apa? Karena rasa ini, kita ini apa? Ngawasi orang lain, memata-matai orang lain. Akhirnya apa? Timbul suudzon kepada orang lain, perasaan buruk sangka kepada orang lain. Makanya itu apa? Tidak boleh kita itu apa? Memata-matai orang lain. Nah, ini malaikat raqib dan atid ini tugasnya mencatat amal baik dan amal buruk. Tapi ini ada cerita. Malaikat raqib itu tugasnya mencatat amal soleh atau amal baik. Kapan ada orang melaksanakan amal soleh, langsung dicatat, segera langsung. Saat itu berbuat, saat itu dicatat oleh malaikat raqib. Fulan bersedekah, sekecil apapun amal soleh, sedekah orang 50.000, Rp50. Gimana? Dicatat. Fulan bersedekah 100.000, catat. Sedekah 500 ripis, catat. Apapun amal soleh yang dikerjakan oleh manusia dicatat oleh malaikat raqib. Malaikat atid tugasnya mencatat apa? Perbuatan buruk. Nah niki wonten eker-ekeran. Malaikat atid itu kadang-kadang ya rada gedeng karo malaikat raqib. Sebab apa? Sebab malaikat atid ini nek meh nyatet mesti diekeri karo malaikat raqib. Kok bisa ya? Malaikat atid ketika orang itu menjalankan perbuatan buruk, ketika malaikat atid itu mau mencatat amal buruk orang tersebut, itu mesti dirawai karo malaikat raqib. Mesti dirawai. Hop, stop sih. Coba catat sih. Sing malaikat atid ya gak terima. Lho sampean tugasnya nyatet amal soleh kok iki tugasku kok sampean larang-larang. Kita masing-masing sudah punya tugas. Tidak bisa. Nanti dulu. Coba tulis sih. Sebab apa? Siapa tahu setelah dia menjalankan maksiat, menjalankan amal buruk, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pripun? Malaikat atid kalah. Mboten dicatet. Sampai beberapa saat ngenteni kok gak tobat, nembe dicatet. Itu keutamaan ini diberikan kepada Allah, kepada siapa? Keutamaan ini diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan gitu. Jadi malaikat atid itu nek nyatet amal buruk, amal-amal yang tidak soleh, amal-amal yang buruk itu tidak langsung dicatat, ditunda dulu beberapa saat, dipending.
Tujuannya apa? Siapa tahu orang tersebut bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niku kita dianjurkan untuk memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Ben malaikat ati itu ora sida nyatet. Ngono, ben malaikat ati itu ora sida nyatet. Itu khususiyah daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Momen majari dan daripada apa? Tempat untuk berpikir, at-tafakkur fil hisab. Tafakkur fil hisab, berpikir akan hisab, hari hitungan Allah Subhanahu wa taala. Nek cara wingi, pripun? Kasir. Yaumul hisab niku nek cara wong dagang niku kasir. Kemarin saya sudah jelaskan gimana kita ini seperti masuk di pasar atau seperti masuk di supermarket atau Indomaret. Ambil sesukamu. Sampai ngipo apa mezon, ambil. Ambil apa Pokari, ambil. Ambil aqua, ambil. Kopi, ambil. Ciki, ambil. Susu, ambil. Wis sakarepmu. Ameh ngipo jajan, sakarepmu. Ameh entek telong troli lho, sakarepmu. Tapi ingat, apa yang kamu ambil akan harus kamu bayar nanti di kasir. Kan itu. Apa yang kamu ambil harus dibayar di kasir. Begitu juga di dunia. Orang di dunia itu gimana? Orang sesukamu. Meh ngamal soleh, monggo. Mau berbuat maksiat, monggo. Ameh dadi wong Islam, monggo. Ameh dadi wong apa? Meh dadi wong non muslim, monggo. Meh percaya kalian Gusti Allah, monggo. Ora ya monggo, sak karepmu. Tapi ingat, nanti harus bayar di kasir. Harus ditimbang amal solehnya gimana, imannya gimana, kan gitu. Kalau ternyata jenengan nenggone kasir kok duitnya kurang, ya kenapa? Kan umbah-umbah, harus menerima hukuman. Mosok sampean mlebu ning restoran. Mesen apa? Saya mau udang, saya mau cumi goreng tepung, saya mau gurami bakar, saya mau gurami telur asin, saya mau cah kangkung, saya mau ini, pesen niki, es teler, es mati, es apa? Kabeh teler mendem sak matine. Terus gimana? Barang totalan dikei bon sampean, dikei bil. Habisnya berapa? 2.700.000. Aku kok nggo duit 50.000 tok ya. Piye? Ya diblebek sampean ning kono. Alamat gimana? Ya sisa-sisa ning kono. Berapa lama? Ya sesuai. Gajinya karyawan ning kono piro? Gajinya karyawan di situ sebulan berapa? Sebulan misalnya, sebulan dia gajinya 1 juta. Ya sampean berarti kerja ning kono tidak terima gaji, ya 3 bulan. Kan ngono. Begitu juga yaumul hisab, Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sudah dikasih tahu, ini menu kehidupan itu begini loh. Menu kehidupan itu begini, amal soleh, ibadah kepada Allah, itu bekalnya. Kalau kamu bermaksiat, kamu akan mendapatkan hukuman. Ya monggo silahkan pilih. Mau beramal soleh silahkan, mau bermaksiat silahkan. Tapi ingat, nanti ada yaumul hisab, kan gitu. Ada mizan, ada timbangan amal. Ingat, nanti ketika ditimbang, timbang mana yang lebih berat. Oh, ternyata yang lebih berat amal solehnya. Kalau dia lebih berat amal solehnya, maka dia masuk ke dalam surga. Setelah dikasih bil, ternyata uangnya cukup, dia lolos. Nggak isa-isa. Oke, isa. Tapi gimana? Pas dia itu ditimbang amalnya antara amal soleh dan amal dan maksiat, amal soleh dan amal yang maksiat, amal baik dan amal buruk ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata amal buruknya jauh lebih berat daripada amal baiknya. Gimana? Ya kayak tadi. Sampean pesen delalah apa? Duitnya kurang, piye? Ya isa-isa.
Berapa lama? Yes, sebanyak apa kan gitu. Nek misale luwe abot dari lebih berat amal buruknya sedikit, ya diseksone sih sedilu. Rodok akeh ya rodok suwi. Akeh ya suwi kan ngono. Tambah berat amal buruknya, punjul saon amal buruknya. Ya diblebek ya kira-kira saon kan ngono. Nek punjule sak kintal ya diblebek sak kintal. Nek punjule sak ton dadi intip kan ngono. Intip apa? Intip neraka. Dicutek malaikat iki opo ta iki? Ki upil ta apa iki cutek jebule wong. Iki. Itulah yaumul hisab dan yaumul mizan. Wasirat. Kita harus apa? Kita harus pikirkan kita ini selamat enggak ketika melewati sirat. Sirat itu apa? Jembatan. Yang kecilnya lebih kecil daripada rambut, tajamnya lebih tajam daripada pedang atau pisau. Itu namanya sirat. Wal hasyr, nasyr, apa? Hari pembangkitan, hari apa? Dikumpulkannya umat manusia di padang mahsyar. Wa ahwali yaumil qiyamah, kita harus pikirkan nanti kita di hari kiamat itu nasibnya bagaimana. Wal jannah wa na'imiha, pikirkan surga dan apa? Wa na'imiha, dan nikmat-nikmatnya surga. Ojo apa ndongone masyaallah, ndongone wah saya pengen masuk surga. Jannatul Firdaus, saya pengen masuk surga Firdaus. Pengen dapat bidadari, tapi amal iblis ya ora ono. Kan ngono. Mau masuk surga amalnya harus malaikat. Semakin tinggi surganya semakin tinggi amal malaikat. Wanar wa ahliha. Kita harus pikirkan kita ini masuk neraka apa enggak? Masuk apa? Termasuk penduduk neraka atau bukan? Taunya dari mana? Banyak maksiat atau enggak? Nah, kita harus pikirkan itu semua, keselamatan diri kita. Wa'lam, dan ketahuilah anna litafakkur fi kulli wahidin min hadhil asya' thamratun tahussuh. Apa kalau kita itu mau bertafakur pada perkara-perkara ini, apa? Masalah kematian, masalah apa? Kebesaran Allah, mikir masalah pahala dan tidak, sebelum beramal pikir ada pahala atau tidak, atau kita apa? Kita bertafakur, kita ini senantiasa apa? Ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu senantiasa berpikir atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mau berpikir akan hal-hal ini, samratan tahussuh, ini ada buah khusus yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa samarahnya apa? Buahnya apa? Buahnya dia tidak mudah kecewa. Dia tidak mudah putus asa. Dia mudah berbuat taat. Dia semakin bisa meninggalkan maksiat. Ini orang-orang yang mau bertafakur. Fathamratut tafakkur fi af'alillah ziyadatul iman wal ma'rifah wal yakin. Dan orang-orang yang mau bertafakur fi af'alillah, di dalam apa? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kayak tadi kita bertafakur bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu ada bersama kita. Kita bertafakur agar supaya dengan kita bertafakur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan kepada kita. Nah, kalau kita ini sering tafakur itu, kita tambah percaya dengan Allah Subhanahu wa taala dan semakin kenal dan semakin yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa thamratut tafakkur fid dunya az-zuhud fiha. Kalau kita ini bertafakur atas dunia, kemarin kan sudah kita bahas masalah panjang lebar masalah dunia. Gimana itu dunia, bagaimana itu menyikapi dunia. Nah, kalau kita ini mau bertafakur di dalam menyikapi dunia, apa faedahnya, apa buahnya, apa hasilnya? Hasilnya kita apa? Kita akan berhati-hati terhadap dunia. Butuh tapi gak butuhi terhadap dunia. Itu yang namanya zuhud. Ora butuhi ini bukan berarti tidak butuh.
butuh tapi gak buta, gak buta. Iku nek cara Jawane wong zuhud iku ngono. Zuhud itu apa? Butuh tapi rak buta, gak buta. Ya ini gimana? Dia butuh tapi tidak membabi buta di dalam mengejar kebutuhannya. Santai mawon, hidup itu santai. Makanya saya punya guru itu selalu bilang hidup bikin senang. Hidup itu harus dibikin senang. Ojo mumet. Seneng aja, seneng terus sampai seneng terus caranya pripun? Seneng pangeran, seneng terus pokoknya. Wa tamrah tafakkur fil maut al-istidad lahu bil amali shalih. Kita kemarin disuruh untuk bertafakur apa? Bertafakur tentang kematian. Fungsinya apa? Faedahnya apa? Kalau kita banyak bertafakur tentang kematian, maka buahnya, hasilnya kita akan mempersiapkan diri, memantaskan diri untuk menghadapi kematian. Mau mati dalam keadaan apa? Memang mati itu takdir dari Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mati itu sudah ketentuan. Tapi yang menentukan meninggal dalam keadaan apa? Itu diri kita sendiri. Meninggal dalam keadaan baik, yang menentukan siapa? Ya diri kita. Meninggal dalam keadaan buruk, yang menentukan siapa? Ya diri kita. Takdir Allah itu mati. Ya situ takdir. Takdirnya mati. Fulan tanggal 19 Mei mati. Takdir. Itu takdir. 19 Mei 2023 fulan mati. Itu takdir. Tapi gimana? Yang menentukan keadaan mati itu diri kita sendiri. Meninggal kita pilih 19 Mei 2023, meninggal dalam keadaan baik ataupun buruk itu yang menentukan siapa? Orangnya sendiri yang bersangkutan. Makanya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan bersabda, ya mutul mar'u alama asy'alih. Seseorang itu akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala alama asy'alih, sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Kebiasaan hidupnya apa? Oh, kebiasaan hidupnya Masya Allah, dia itu apa? Tidak pernah ninggal sholat jamaah. Berarti tidak menutup kemungkinan dia meninggal dalam keadaan sholat berjamaah. Oh, kebiasaan hidupnya apa? Sregep hadir majelis. Tidak menutup kemungkinan dia sedang mencari ilmu, hadir di majelis, dia meninggal. Oh, kebiasaan hidupnya apa? Sedekah. Tidak menutup kemungkinan dia baru apa? Sedekah meninggal. Oh, kebiasaan hidupnya apa? Oh, kebiasaan hidupnya itu misal kebiasaan hidupnya membantu orang lain. Tak menutup kemungkinan dia sedang bantu orang lain apa? Meninggal. Ini berarti kan dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dalam keadaan yang baik. Begitu juga sebaliknya, tidak menutup kemungkinan. Oh, kebiasaan hidupnya apa? Mendem. Tidak menutup kemungkinan meninggal dalam keadaan mabuk. Kebiasaan hidupnya apa? Oh, zina. Tidak menutup kemungkinan dia meninggal dalam keadaan berzina. Kebiasaan hidupnya apa? Judi. Tidak menutup kemungkinan dia meninggal dalam keadaan judi. Senang maksiat, berarti apa? Tidak menutup kemungkinan meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Waliyadzubillah, berarti meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Mati itu ketentuan, meninggal itu ketentuan. Tapi yang menentukan mati dalam keadaan baik ataupun buruk itu diri kita sendiri. Tuh. Kemudian wa thamratut tafakkur fi thawabi wal iqab, dan buah daripada memikirkan apa? Memikirkan pahala dan iqab, adab. Al-iktsar minal hasanat wal wa tahaffudzu anis sayyi'at. Ketika kita ini memikirkan pahala dan apa? Dan siksa, gimana? Faedahnya apa sih? Buahnya apa? Buahnya kita akan lebih sering, lebih banyak beramal soleh daripada berbuat buruk. Saya mau melaksanakan ini dapat pahala atau dosa ya? Misalnya ono wong meh mendem.
Wis ceklan botol. Kira-kira iki aku nek mendem iki entuk ganjaran ta entuk dosa ya. Ya dosa lah, lo mendem ngono. Ditinggal. Akhirnya ditinggal. Aku iki nek lunga ngaji entuk ganjaran apa entuk dosa ya? Untuk ganjaran. Akhirnya dia berangkat. Saya ini sholat berjamaah dapat pahala atau dosa ya? Pahala. Dia sholat jamaah. Kemudian apa? Sholat sendiri sama sholat jamaah pahalanya banyak mana ya? Oh ternyata pahala sholat jamaah jauh lebih banyak daripada sholat sendiri. Akhirnya dia apa? Dia akan lebih apa? Memacu dirinya untuk bisa sholat berjamaah. Kan gitu. Ini buah daripada tafakur tentang pahala dan siksa. Wa tafakkur fil akhirah yuthmirur raghbah fiha. Orang yang bertafakur terhadap akhirat, oh saya nanti itu masuk surga itu surga kelas mana ya? Terus kira-kira saya ini nanti ini di akhirat nanti saya selamat atau enggak ya? Saya ini di akhirat nanti itu menjadi orang yang beruntung atau menjadi orang yang rugi ya? Akhirnya gimana? Akhirnya dia akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa menjadi orang yang selamat, orang yang apa? Orang yang beruntung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan berusaha. Wa tazawwuda laha bil a'mali shalihah, dan dia akan membekali akhiratnya dengan amal saleh. Wa tajannub bima wa tajannuba lima yuqa fi ahwaliha, dan dia akan menghindari hal-hal yang dapat menyiksa dirinya nanti di akhirat. Wa tafakkur fi anna Allah ma'ak, dan berpikir akan Allah Subhanahu wa ta'ala ada bersamamu. Mutalli'un 'alaika yathmir muraqabata wal haya'a minallah. Kalau kamu itu senantiasa berpikir bahwasannya kita ini ada bersama Allah, gimana? Kita akan malu sama Allah. Maksud sampai menglakoni maksiat sedangkan kita merasakan Allah itu ada sama kita. Saya gini, saya kasih contoh lagi. Sampai lagi melakukan batasan, ya kan? Batasan itu tidak suka apa? Batasan itu tidak suka, misalnya batasan ini tidak suka sama bau rokok. Aneh kan? Sing duwe sukun tapi gak seneng ngambur rokok. Ternyata batasan itu tidak suka sama bau rokok. Sedangkan sampean ini ngebes kayak sepur. Tapi apa sampean iki klambimu ditokokno, dipakani, nginep yo melu turu enak di tempat yang mewah, melu diregani wong, gara-gara sampean nderek no batasan. Kira-kira sampean meh nyumet rokok kolu ta ora? Kolu ta ora? Yo. Senajan sampean dikongkon, sumet-sumet ora bakal mbok sumet. Yakin kula. Sumet rapopo, mboten kan ngono. Mboten estu mboten kula. Mau mangke mawon. Lah kalau itu sama orang, ibaratnya kita ini orang yang ada bos, kalau itu perlakuan kita dengan bos, dengan orang yang kaya, bagaimana perlakuan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah kasih kita nikmat, Allah kasih kita nikmat yang begitu banyak. Allah kasih kita kehidupan, Allah Subhanahu wa ta'ala kasih makan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala kasih nikmat yang begitu banyak, Allah kasih teman, Allah kasih kehidupan, nafas gratis, jantung gratis, paru-paru gratis, darah gratis, nadi denyut itu gratis, gak nyewo, saraf juga gak nyewo, sehat afiat, semuanya itu pemberian dari Allah. Kemudian apa? Kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Padha karo sampean apa? Sampean dimodali karo batasan, kemudian apa? Modal ini untuk mateni batasan. Ngono lho. Paham enggak? Akhirnya gimana? Kira-kira sampean izin ora? Izin kudune izin. Nek normal izin, kecuali sampean menungso ora normal. Ora normal ora izin. Makanya itu kemudian apa? Itu akan mendidik kita untuk memiliki rasa malu kepada Allah,
untuk memiliki adab sopan santun kepada Allah, dan juga apa? Anil fadlan anil dunub wal ma'asi. Terlebih-lebih daripada apa? Melakukan dosa atau maksiat kepada Allah. Wa tafakkur fi ni'amillah alaik yathmuru asyukra warridha wal mahabbatu lillah. Sedangkan bertafakur atas nikmat Allah, kita ini kalau bertafakur, senantiasa bertafakur atas nikmat Allah yang kita terima, gimana? Akan tambah rasa syukur kita kepada Allah dan semakin cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit lagi, wa tafakkur fi ma'asik wa qaba'ih, dan bertafakur di dalam kemaksiatanmu dan keburukanmu, kelalaianmu. Wasu'i adabika ma'a rabbik, dan apa? Buruknya perlakuanmu kepada Tuhanmu itu dapat membuahkan al-khauf, itu dapat membuahkan rasa takut kepada Allah. Ihtiqarin nafas, apa? Dapat membuahkan rasa takut kepada Allah, dapat membuahkan rasa malu kepada Allah, menghinakan diri di hadapan Allah. Kalau kita ini berpikir, oh saya ini hamba yang masih banyak dosa, saya ini hamba yang masih banyak maksiat, saya ini hamba yang masih kurang sopan sama Allah, oh saya ini hamba yang masih banyak kurangnya sama Allah. Itu faedahnya apa? Faedahnya akan tumbuh di dalam hati kita rasa takut kepada Allah dan rasa hinanya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahadihil ahwal zamarun a'mal, dan ini semua adalah buah daripada apa yang kita pikirkan. Man lam yahsul lahu fikruhu ahwalan wa a'malan fafakkirhu hadithi nafsih. Kalau kita ini tidak mau berpikir apa-apa, alah kabotan lah, mikir ngono ngene kacan pikiran ngono. Wis urip putek dikon mikir ae. Gimana? Fafkirhu hadits nafsih, fafkir haditsun nafas. Gimana? Maka pikirkan bagaimana dirimu akan binasa. Kamu akan mati itu gimana? Matimu dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk? Celaka atau beruntung? Pikirkan itu. Orang kalau memikirkan itu akan berpikir yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang beruntung, orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, orang-orang yang istiqomah di dalam menggapai ridha Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.